Pada zaman dahulu, kala di pantai air manis, Padang Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Maling Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Maling Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Maling Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis dan ia berniat mengajak Maling Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Rashid, masuk. Ada apa Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar yang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Apakah Anda ikut? Wah, sekali. Aku juga sudah bosan hidup miskin begini. Aku mau bernasib aku menjadi orang sangat kaya. Jadi kapan kita bisa berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Wah, lebih cepat lebih baik. Tapi aku izin dulu ya ke ibuku. Baiklah, saya tunggu kamu di dermaga jam 9. Oke, sobat. Saya datang. Aku punya kabar baik. Aku mau benar-benar kita menjadi orang sangat kaya. Hah? Bagaimana caranya? Tadi pagi aku diberitahu oleh Rashid. Ada kapal yang sangat besar yang bersandar di pantai desa kita. Jadi aku akan merantau dari kapal itu. Memangnya kau tega meninggalkan sendirian yang sudah tua ini? Tapi Maling Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Maling Kundang sudah bosan hidup miskin terus-menerus, Ibu. Ya sudah Maling Kundang, kalau memang itu keinginanmu, ibu hanya bisa mendoakanmu agar kamu sukses dan kaya. Lalu kapan engkau berangkat Maling Kundang? Maling Kundang berangkat besok, Ibu. Kundang berangkat besok pagi, Bu. Secepat itu kakak nak meninggalkan ibu sendirian. Ya, Bu. Doain Maling Kundang ya agar selamat sampai tujuan. Harinya, Maling Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah Maling Kundang, doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Ibu, tunggu Maling Kundang pulang ya. Dadah, Ibu. Maling Kundang akan pulang membawa uang yang sangat banyak. Begitulah Maling Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu Maling Kundang tetap tinggal di kampung pantai air manis. Pas tiba di tempat perantauan, Rashid dan Maling Kundang beristirahat di sebuah warung. Bagaimana nih, Rashid? Kita mau kerja apa? Tahu juga Maling Kundang. Saya juga ini sedang memikirkannya. Tiba seseorang di warung tersebut. Dengar-dengar kalian sedang mencari pekerjaan ya? Benar, Tuan. Apa kalian ingin benar-benar bekerja? Iya, Tuan. Kebetulan saya sedang mencari orang pekerja. Apa kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja, Tuan. Maaf, Tuan. Kapan kita mau mulai bekerja, Tuan? Kalian datang saja besok pagi ke rumah saya. Tuan, gimana? Mari ikutlah denganku. Baik, Tuan. Maling Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Maling Kundang dan Rashid. Pada keesokan harinya mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar dan asistennya. Dan rupanya Maling Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru itu. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Maling Kundang serta kerajinannya yang hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapa nama karyawan baru itu? Yang mana? Yang rajin datang pagi tuh. Oh, ini namanya Maling Kundang. Oh, namanya Maling Kundang. Emangnya ada apa? Tidak apa-apa ya, Putri cuma bertanya saja. Oh, ya sudah. Iya. Itu Putri semakin kagum dan cinta pada Maling Kundang. Putri selalu memperhatikan Maling Kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri, Maling Kundang sudah menjadi orang yang kaya.
Karena dia selalu rajin bekerja, sedangkan Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Putri dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Malin Kundang dan Putri pergi untuk berdagang di perkampungan Pantai Air Manis. Ketika Malin Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Malin Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melamun di pinggir pantai. Hei Rashid, oh Malin Kundang, rupanya kau sudah sukses ya. Wah, kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Iya dong. Kamu sih dulunya kerja bermalas-malasan. Kenapa? Kena juga kan batunya sekarang. Benar apa yang kau katakan itu? Sudah, aku berdagang dulu ya. Berita baik tersebut, Rashid segera mengabari Mande. Ma, oh Maleri sudah kembali. Dia sekarang di dermaga. Hah, benarkah itu? Iya Ma, ayo kita ke sana sekarang. Mande dan Rashid pergi ke dermaga untuk menemui Malin Kundang. Sesampainya di dermaga, Malin Kundang, apakah kau benar itu anakku? Ibu sangat merindukanmu. Siapa kau minta tua? Sekali menyanyi suamiku. Aku memang ibunda Malin Kundang. Apa kau sudah gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin, tua, seperti kamu. Ini ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Hah? Aku bilang suamiku tidak punya ibu tua dan dekil sepertimu. Ya, aku tidak pernah mempunyai ibu miskin. Kemudian sang ibu menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Air matanya berlinang. Malin Kundang segera pergi dari desa. Kemudian sang ibu menangis sedih. Anak yang dilahirkannya dan dia besarkan tidak mengakuinya. Air matanya berlinang. Malin Kundang segera pergi dari desa. Sudahlah Mande, kamu harus sabar. Betul Mande, kau harus sabar. Kamu juga yakin bahwa dia adalah anakmu, Malin Kundang. Mande, Ya Allah, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkannya, aku yang membesarkan dia, ya Allah. Berilah ia teguranmu, sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Tiba-tiba di tengah perjalanan, badai datang. Angin bertiup kencang, gelombang air laut naik, kapal pun terguncang. Ada apa ini? Badai begitu besar. Tiba-tiba kilat menyambar Malin Kundang. Pada saat itu juga berubahlah Malin Kundang menjadi sebuah batu. Malin Kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Oleh yang demikian, maka kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita, terutama durhaka kepada ibu.